Hai, senang sekali menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Dari Dalam Hati, yang didasarkan pada Roma 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik, sungguh kami mensyukuri ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Jika pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menuntun setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menerapkan, dapat menyatakan, mempersaksikan iman kami dengan sungguh dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Roma 2 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Saya Pendeta Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Sebuah lagu bernada satir berjudul Kristen Katanya karya Bobby Febian tampaknya bisa menjadi inspirasi soal identitas Kristiani. Lirik lagu ini menegaskan identitas orang Kristen yang berbeda dengan orang lain. Namun ironisnya identitas itu tidak tercermin dalam tindakan nyata seperti kesabaran, kebaikan, dan kasih kepada sesama. Dengan kreatif, lagu ini menyatakan bahwa identitas Kristiani bukan dilihat dari seberapa aktifnya seseorang dalam berbagai kegiatan gereja. Namun identitas itu tercermin dari tindakan yang seharusnya murid Yesus lakukan. Singkatnya, bukan identitas superficial, melainkan yang murni terpancar dari hati, tercermin dalam aksi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberi tanggapan tentang hukum Taurat dan sunat yang menjadi perdebatan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi beranggapan bahwa sunat menjadi sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Namun demikian, Paulus mengkritisi fungsi sunat jika tidak diiringi dengan hidup di dalam kebenaran, termasuk di dalamnya mentaati hukum Taurat. Pada akhir penjelasannya, Paulus menegaskan mengenai sunat di dalam hati, yaitu secara rohani. Sunat ini bukan mendatangkan pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Kritik Paulus terhadap sunat lahiriah dapat kita hayati dalam praktik ibadah kita juga. Identitas Kristiani kita seharusnya bukan hanya nampak dari serangkaian peribadahan yang kelihatan, melainkan lahir dari hati sehingga membuahkan karya nyata yang membawa dampak positif bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam tiap keterbatasan kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memperlengkapi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menyatakan iman kami yang nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebatas di dalam peribadahan kami, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan dalam tiap kasih yang kami nyatakan bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.